Jadi itu tahun yang pertama kali, jadi sebelum Taki, sebelum yang sebelumnya ini paling pertama. Dan ini bedanya itu adalah ini aku baru ikut terlibat kreatif dari nol, dari story, plot, everything, dari research, dari scene plot, drafting, pemilihan pemain. Jadi aku benar-benar alhamdulillah banget dikasih pengalaman, benar-benar mengerti what goes behind pembuatan film. Jujur, pusing. Tapi syukurnya sangat bersyukur didampingi sama orang-orang yang saya kenal sebagai keluarga kayak Uma, Yani, Ray dan lain-lain, dan tim mereka dan lain yang udah kenal. Aku sih nggak kebayang sih kalau mendapatkan peran sebagai produser atau produser kreatif ini bukan sama mereka. Nyaman nggak? Jadi kamu gimana? Balik layar jadi nyaman atau Lama-lama jadi akhirnya mundur nih ya? Enggak. Jadi balik layar? Jujur pasti namanya kerjaan apapun pasti ada pusingnya, tapi nagih. Karena pada akhir pas lihat hasilnya, karena aku udah lihat hasilnya juga, itu oke. Jadi yang rasa pusing-pusing kemarin ini nih for this gitu. Yang bisa aku hanya sebagai pemain, tapi di sini juga oke, ada pertanyaan pemain apa, saya cobain wadahi. Kebutuhan pemain juga apa, saya coba wadahi. Banyak hal, tapi it's something really gifting banget. Pas lihat hasilnya dan berubah, ntar kalian suka juga sama. Brian boleh dikasih contoh satu seperti apa sih kayak keribetannya sebagai Produser kreatif. Pasti dong. Oke, kalau sebagai pemain aku fokus ke diri karakter aku sama orang di sekitar aku. Tapi kalau sebagai produser kreatif juga ada riset yang kita harus benar-benar tanggung jawabkan, apalagi kayak kasus ALS ini kan lumayan asing buat banyak orang. Gimana cara kita mencari tahu data dan edukasi ini tapi kita masukin dalam skrip untuk skrip, tapi juga harus tidak menggurui, itu salah satunya. Bentukan kreatif secara set, baju, itu juga. Oke, cast ini cocok nggak sama cast ini, teman-temannya ini cocok nggak sama cast ini. Jadi ya apa aja yang ada di filmnya ya saya lumayan terlibat di dalamnya gitu. Ya semua di sinema aku tuh yang aku suka banget, penulis bukan hanya fokus sama penulisan doang, tapi semua orang tuh ikutan gitu. Dan ya feedback itu banyak diskusi sampai pagi dan hari ini mau dibawa kemana. Itu sih yang lumayan pusing tapi fun. Karena mungkin waktu masih di umur aku sekarang ya, tapi aku ngerti kenapa orang bisa melakukan ini sampai berumur aku, karena it's like an adrenaline rush. Apalagi pas itu udah di set, terus pas di set lihat hasilnya jadi, itu udah kayak wow. Apalagi aku pertama kali mulai percaya sama project itu adalah pas kita big reading. Mungkin ada beberapa kalian lihat yang kita putih-putih mereka mulai reading, kita bilang this will be something. Karena ketulusan semua pemainnya itu kelihatan tulus, semua pemain, tim, kru itu udah kelihatan dari awal. Kalau kamu bekerja sama maksudnya dengan Prilly dan Uma yang mungkin bersama dulu pemain, saya ada sempet berantem atau adu? Oh pasti ada cekcok, pasti argumen. Argumentasi itu bukan hal yang negatif ya. Debat bukan hal yang negatif. Itu hal yang bagus malah. Malah aku suka kalau orang itu kita bisa berkomunikasi dan selesaikan di sana gitu. Karena pada akhirnya emang pasti berargumen. Nih yang tadi sempat Kak Nirina ngomong, dua kepala dalam pernikahan jadi satu aja ribetnya minta ampun. Ini banyak departemen, banyak kebutuhan, ada departemen art, wardrobe, makeup, penyutradaraan, ada departemen finansial, semua itu semua digabungin. Kita harus cari solusi dalam waktu yang cepat karena mau syuting. Tapi emang tim yang dibentuk sama Simak tuh emang semuanya udah bersimpul dengan nyaman. Jadi kalau ada argumen tipis, itu kita anggap sebagai ada argumen, nggak ada baper-baperan. Mungkin yang paling kritis atau yang paling sering berargumen sama Prilly siapa, Prilly atau Umay? Umay, mereka, Astrada kita, Mbak Riri, Leon, semua. Kalau sini ada orang yang syuting, ada namanya syuting tuh nggak ada namanya nggak argumen. Diskusi debat tuh pasti ada dari aku. Pemain pun baca skrip, kayaknya nggak mungkin ngomong kayak gini deh. Itu aja pasti ada. Tiba-tiba pemain kita kasih tahu ini kayak gini ya. Oke, gimana Ben? Oke, kita coba cari jalan tengahnya ya. Pasti ada. Jadi nggak ada baper ya? Nggak ada baper, kita bapernya pasti bayar aja udah. Ngapain baper di luar nggak dibayar, ngapain? Enggak soalnya. Pelajarannya apa sih yang diambil dengan kamu berada di belakang layar ini? Jadi lebih menghargai dan respect sama orang di belakang layar. Emang dari dulu nggak pernah kayak ngerasa nganggap kecil ya. Tapi trust me, kayak sebagai pemain kita datang pas mereka udah set semua. Kita pulang mereka harus tetap repacking semua, bungkus semuanya. Stres, aku kira aku seperti pemain stres, iya stres sama secara emosional iya, karena emosi kan pada delivery kan pemain sama director, tapi teknis
tiba-tiba hujan. Jadi gimana plan B-nya, gimana astraga yang sama ini, kita kayak tanya-tanya. Aku tahu seperti di kepala mereka pengen teriak gitu. Tapi jadi sekarang aku bisa pelajarannya emang buat film banyak blood, sweat, and tears, tapi kita semua tuh emang niatnya sama buat film yang baik dan menyentuh orang-orang. Sibuknya double-double dibandingkan sebagai seorang Oh yes, yes, aku bisa bilang yes. Jadi Yes. which one gives your Which one I would choose? satisfaction? Yeah. Different satisfaction. Satisfaction itu sangat beda. Kalau ini sebagai produser tuh lebih satisfaction dari nol banget kan. Kayak melahirkan, kayak bayi gitu dilahirkan gitu, kayak benar-benar kecil. Tapi kalau dari acting kan kita udah ada dikasih nih karakter namanya ini, bentuknya gini. Kalau ini kan nggak ada, enggak eksekutif produser itu beda. Itu ada masuk kreatif sama marketing dan lain-lain ada, tapi nggak terlibat di sini. Ya, dan aku sangat bersyukur terlibat di sini aku ini. Berarti bisa dibilang next level dari seorang Brian di bidang ini gitu, khususnya seni You peran. never know. Let's see where it goes. Aku nggak pernah apply ini, tapi jujur aku sangat bersyukur untuk ini